Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hari ini satu hari lagi umur, dan Allahu alam berapa hari lagi Allah akan memberikan kita kesempatan melanjutkan estafet kehidupan di muka bumi ini, yang berarti hari ini adalah hari emas kita, di mana kalau kita sudah mengisi masa lalu kita dengan banyak ibadah, ketaatan kepada Allah, tinggal kita lanjutkan estafetnya untuk memperberat timbangan amal kita hari kiamat, dan otomatis juga meninggikan derajat kita di surga. Kalau kita sedang mengalami kekurangan, misalnya kekurangan dari sisi ibadah, mungkin kuantitas ataupun kualitasnya, hari ini kesempatan kita menyempurnakannya. Dan bila masa lalu kita isi dengan pelanggaran-pelanggaran, maka saat ini kita bisa bertaubat sehingga kita selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maksimalkan hari ini, jangan disia-siakan. Cukuplah masa-masa lalu yang terisikan dengan banyak kelalaian. Sekarang kita isi justru dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja ada orang dari kuburan yang dihidupkan di saat sekarang, maka pastikan Bapak Ibu sekalian dia kejar adalah bagaimana dia sempat mengerjakan sholat 2 rakaat. Dia tidak akan berpikir lagi untuk kembali duduk dengan kerabatnya, dengan temannya, atau makanan favoritnya, atau bahkan meeting bisnisnya yang miliaran rupiah. Tapi mereka akan mengejar bagaimana detik-detik di mana mereka masih dikasih kesempatan ibadah. Misal hidup 5 menit atau 10 menit, mereka akan pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi nasihat buat diri saya dan Bapak Ibu sekalian, maksimalkan hari kita dan waktu-waktu kita yang sangat mahal, dan semua orang sudah punya ajal, batas maksimal dia akan wafat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Sesuai jadwal sebenarnya pukul 14.00 ta'lim kita. Ini sudah lewat 5 menit, mohon maaf. Mudah-mudahan selama menunggu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebelumnya kami ada jadwal tadi di sekitar dekat Blok M, kajian sampai 1:30, dan perjalanan menuju ke sini tadi memakan waktu beberapa menit. Baik, seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita Keutamaan dan Buah Sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari. Kembali kita ingatkan bahwasanya sabar adalah perangkat terbaik saat musibah ataupun ujian datang. Sebagaimana syukur adalah perangkat terbaik di saat nikmat itu sedang ada. Sudah sering kita ulangi di kajian kita ini bahwasanya sabar dan syukur dua sayap kehidupan. Kalau dua-duanya ada, dua-duanya sempurna, dua-duanya dimaksimalkan, maka kehidupan kita juga akan sempurna. Masih ingat perkataan Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau sabar dan syukur adalah 2 ekor unta tunggangan yang untuk membawa menuju kepada tujuan, maka aku tidak peduli yang mana aku pilih. Namun dua-duanya sangat baik. Kalau salah satunya sempurna, yang satunya cacat atau rusak, misal ada nikmat kita syukur tapi ada ujian kita tidak bersabar, maka juga tidak sempurna kehidupan. Karena pasti orang yang tidak bersabar dalam ujiannya, maka akan kesulitan melaluinya. Karena semua hidupnya dipenuhi dengan keluh kesah, toh juga dia harus melaluinya. Kalau kita bangun pagi hari sementara kita flu ataupun meriang, demam, kita berkeluh kesah atau tidak sudah tertimpa, toh juga tetap akan kita lalui. Solusi terbaik adalah bersabar, menerima apa yang Allah uji tersebut, berharap Allah berikan pahala dan jalan keluar. Maka kita akan mudah melalui dan juga akan mendapatkan target daripada sabar itu sendiri, yaitu pembersihan dosa dan peninggian derajat. Nah seperti itu. Atau sebaliknya, ada orang mungkin sayap syukurnya yang rusak. Kalau sabarnya sempurna, misal kalau dia sedang sakit, dia sedang miskin, dia bisa sabar. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, Allah berikan pintu kedudukan misalnya, jabatan, harta, maka dia lupa darat. Ya, silakan gitu, karena dia tidak lagi bersyukur kepada Allah SWT, malah sombong, memutus silaturahim, malah sombong menghadapi orang-orang miskin dan segala macam. Maka ini juga orang tidak sempurna hidupnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke lembaran khusus membahas masalah sebab-sebab yang dapat membantu untuk tetap teguh dalam bersabar. Bagaimana
supaya kesabaran itu tetap kokoh dalam diri kita dan kita betul-betul bisa menjadikannya sebagai perangkat. Ya. Saya sudah pernah luruskan Bapak Ibu sekalian perkataan yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kita ubah sekarang sabar tidak ada batasnya. Ya, sabar tidak punya batas karena selama kita bersabar berarti kita sedang ibadah. Kita sedang ibadah kepada Allah SWT. Ibadah tidak ada batasnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang sabar. Di awal buku kita ini sudah kita jelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang sabar. Hadis-hadis Nabi SAW diantaranya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Kenapa? Karena memang sabar itu tidak ada batasnya. Ya, mungkin ada orang baru keluar dari satu permasalahan, dia akan hadapi permasalahan baru lagi nanti. Begitu terus sampai dia meninggal. Tidak ada namanya permasalahan itu selesai. Ya, dalam kehidupan dunia ini pasti akan terus ada saja ujian. Hari ini diuji dengan pasangan hidup, besok dengan anak, lusa dengan ipar, lusa seterusnya dengan mertua, nanti sama teman, nanti pekerjaan dan segala macam. Ada orang diuji di keluarganya, ada orang diuji di hartanya, ada orang diuji di pekerjaannya dan seterusnya. Jadi ujian itu selalu ada. Ya. Kalau orang faham bahwasanya ujian itu akan ada dalam kehidupannya, karena ini partner antara ujian dan nikmat, antara kenyang dan lapar, antara sakit dan sehat, antara muda dan tua, antara hidup dan mati, dunia dan akhirat, surga dan neraka nanti di akhirat sana, maka dia akan lebih mudah melaluinya. Karena dia tahu ini adalah berpasang-pasangan. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati sabar itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita tahu dan sadari dan yakini kalau ujian itu datang semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena orang kalau diuji berarti dia mau naik kelas. Kita tidak bisa naik kelas di sekolah saja tanpa ada ujian. Dan kita tahu kalau kita mau ujian misalnya dari kelas 1 SD naik kelas 2 SD, kita untuk supaya berprestasi harus belajar. Belajar itu kan orang tidak suka sebenarnya. Capek, letih, begadang, dia harus konsentrasi, gitu, segala macam. Tapi hasilnya apa? Namanya jadi baik. Dia naik kelas. Semua ujian itu akan membawa kita naik level. Tidak ada ujian ini yang tidak ada menaikkan level kita. Ya. Jadi memang ujian itu sangat bermanfaat sebenarnya. Bentuk kasih sayang Allah supaya kita naik kelas. Walaupun kita tidak suka gitu ya. Kemudian dari sisi lain ada derajat-derajat di surga yang tidak bisa diraih kecuali dengan ujian tersebut. Ya. Misal contoh ada derajat istana di surga, kita harus sholat 100 tahun, puasa 100 tahun. Tapi umur kita hanya 70 misalnya. Allah mau kita sampai ke derajat, bagaimana caranya? Allah kasih ujian. Ada orang yang sakit, kena diabetes, akhirnya dia harus minum obat rutin misalnya. Ada orang ini dan itu, ada ujiannya. Ya. Kalau dia bersabar melalui ujian tersebut, maka dia akan mencapai derajat tersebut. Toh juga dia bisa melaluinya. Saya pernah ketemu sama seorang ibu sudah sangat tua di salah satu pengajian. Datang dari Jawa Tengah seingat saya. Lalu dia mengatakan, Ustadz, saya datang ke Jakarta ini karena mau operasi. Mungkin umurnya sudah 80-an sekian. Terus dia bilang, saya ini komplikasi, kena ini penyakit itu penyakit, macam-macam sebut sama dia. Tapi subhanallah sementara dia bercerita di depan saya dan banyak orang lain, beliau masih bisa duduk, masih bisa jalan, masih ngambil makanan di pengajian. Artinya ada ujian itu, tapi kehidupan masih berjalan, gitu kan? Bukan orang yang sudah susah sekali hidupnya. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita yang terlalu membesar-besarkan permasalahan, gitu kan? Kita buat besar, kan itu perkara permasalahan itu teman-teman. Kalau kita jadikan besar jadi besar, kalau kita jadikan kecil kecil. Kapan kita anggap dia sebuah permasalahan kecil jadi kecil buat kita. Kapan kita jadikan besar maka jadi besar. Ada orang kadang-kadang hanya karena tidak dapat makanan favoritnya jadi masalah besar karena dia besarkan. Jadikan bahan cerita sampai sebulan. Kalau restoran itu saya tidak dapat makanan favorit saya atau baju kesukaannya. Dia besar-besarkan masalah. Ada orang yang kena penyakit kronis tapi jadi kecil buat dia karena dia anggap biasa. Itu dia laluin saja, dia nikmatin waktunya, gitu kan? Ya sudah, apa yang bisa dijalani dijalani. Nah, gitu. Kehidupan juga akan terus berjalan. Toh ini semua hanya ujian dunia saja. Nah seperti itu, ya. Poin-poinnya. Jadi kita fahami poin-poin ini insya Allah. Apalagi kalau kita tambah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tadi ayat yang kita bacakan, innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Maka kita akan terus termotivasi karena mengejar pahala yang banyak, gitu ya. Ingat statement Umar radhiyallahu anhu, orang diuji ada dua keadaan. Yang pertama beruntung, yang kedua rugi. Yang beruntung adalah orang yang bisa menerima itu. Dia bangun tidur, dia sakit, dia terima. Sebagai ujian dari Allah, maka orang seperti ini dapat pahala. Karena dia tidak protes keputusan Allah, dia mudah melaluinya dan dia akan dapat jalan keluarnya. Orang yang kedua rugi.
Dia protes nih, kenapa saya flu, kenapa saya meriang, kenapa saya demam, dia protes. Maka orang seperti ini memprotes keputusan Allah yang sedang Allah timpakan pada dia sebagai ujian. Dia dapat dosa, dia sulit melaluinya, tidak dapat jalan keluarnya. Jadi kita pilih yang mana? Toh ujian itu sudah datang. Nah seperti itu. Ya. Nah sekarang penulis ingin menambahkan buat kita tentang masalah sebab-sebab yang dapat membantu untuk tetap teguh dalam bersabar. Nah kita akan bahas poin pertamanya pada pertemuan ini karena memang poin pertama ini sebenarnya di sini ditulis hanya sedikit saja keterangannya, sebuah ayat dan sedikit keterangan. Padahal sebenarnya apa yang sedang dititik beratkan oleh penulis ini termasuk bekal terbaik dalam kehidupan kita. Itu adalah takwa kepada Allah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini yang disebutkan oleh penulis sebab atau faktor utama yang bisa membantu agar kita bisa teguh dalam bersabar, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya baca dulu isi yang ditulis oleh penulis baru kita jelaskan panjang lebar. Nanti kan saya sebutkan definisi takwa itu apa, manfaatnya apa, contoh-contohnya seperti apa. Mohon maaf, yang tidak disebutkan dalam buku kita. Tapi nanti kita masukkan dalam syarah kita. Nah, yang dikatakan oleh penulis diangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ini dalam Al-Qur'an ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, D-nya besar kata ganti Allah, dia akan membukakan jalan keluar baginya. Supaya lebih jelas, kalau yang pernah ke Mekah sama Madinah, kalau kita lihat tangga darurat, ya, itu biasanya bahasa Inggris kan exit, ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ditulis makhraj. Ya. Kalau kita lihat itu ditulis begitu, mim kha ra jim. Nah, itu Allah sebutkan di sini. Yaj'al lahu makhraja. Apa fungsinya tangga darurat itu? Menyelamatkan diri kalau sedang dibutuhkan, liftnya mati, terjadi kebakaran dan segala macam gitu ya. Berarti dia adalah jalan keluar yang sangat membantu di saat kita terdesak. Nah, begitu. Itu kosakatanya supaya mudah dimahami. Kata Allah SWT, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraj. Artinya jalan keluar yang pasti bisa menyelamatkan dia di saat sedang terjadi hal-hal yang urgent. Nah gitu ya. Nah kata penulis, nanti kita kembali lagi ke ayat ini ya. Sekarang saya baca dulu, belum kita masuk ke penjelasannya. Apabila Anda bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan dia melihatmu di tempat yang dia memerintahkanmu berada di sana, maksudnya diperintahkan sholat, diperintahkan jihad, diperintahkan jenguk orang sakit, kita selalu ada di tempat itu yang diperintahkan, dan dia tidak melihatmu di tempat yang dia melarangnya, maksudnya di tempat perzinahan, tempat perjudian yang Allah larang, kita tidak ada di situ, ya. Niscaya dia akan menjadikan jalan keluar bagimu dari segala keburukan dan dari setiap fitnah dan malapetaka. Dan dia pasti menolongmu menghadapi semua itu dengan memberimu kesabaran. Nah ini yang mau disimpulkan oleh penulis sebenarnya berhubungan dengan masalah takwa. Kita bisa maklumi tentunya kenapa tidak panjang lebar dijelaskan, karena kita bisa faham penulis menyusun ini supaya mudah dikonsumsi oleh umumnya kaum muslimin. Ini kan buku kecil, buku saku ya. Supaya kita baca, oh ini solusinya, poin-poin penting. Cuma kita bedah supaya kita bisa lebih merincikan dan lebih dalam membahas. Ya. Baik, sekarang coba buka aplikasi Al-Quran dulu di surah At-Talaq tadi. Kan penulis mengangkat surah At-Talaq kan ya. Surah nomor 65. Nah tadi disebutkan ayat berapa? 2. Nah sekarang kita lanjutkan ayat 3-nya. Ayat 3. Sudah dibuka? Ya. Kan Allah bilang di ayat 2 itu kan at-talaq tentang perceraian ya. Tapi kita sedang tidak bahas masalah perceraiannya. Di ayat 2 tadi, di akhir ayat 2 Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan makhraja, jalan keluar di saat dia sedang genting ya. Ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Nah, selain diberikan jalan keluar, Allah kasih dia rezeki ya. Rezeki ini bukan cuma duit ya, bukan uang saja. Semua yang bisa membuat roda kehidupan berjalan namanya rezeki. Mata kita bisa menangkap cahaya, telinga kita bisa menangkap suara, lisan masih bisa berbicara, tangan bisa menjamah. Semua masih berfungsi dengan baik, itu namanya rezeki. Ya,
Uang itu harta salah satu daripada bagian atau substansi rezeki itu. Makanya banyak orang kaya raya tapi dia tidak bisa menikmatin hidup misalnya gitu kan. Mungkin dia tidak sehat dan segala macam. Ini belum sempurna rezekinya. Kalau orang bergabung semuanya itu baru dia mendapatkan semua rezeki. Tapi intinya rezeki adalah semua yang bisa membuat roda kehidupan bisa berjalan. Nah Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu ayat 3. Coba pindah ke ayat 4-nya langsung. Di akhir ayat 4. Bisa dibuka aplikasi Al-Quran di handphone ya, biar lihat. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Jadi dalam surah At-Talaq ini ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 5. 4 ayat ini semua bicara tentang apa yang Bapak Ibu dapat kalau bertakwa. Gitu ya. Kalau tadi diberikan jalan keluar makhraja, tapi di sini belum dijelaskan makhrajanya ini mudah atau sulit. Contoh, kita harus operasi dulu baru sembuh. Nah, itu juga makhraj, tapi masih ada melalui operasi. Mungkin kita harus utang dulu baru bisa ada modal usaha. Itu juga makhraj, tapi masih ada hambatan gitu ya. Nah, di ayat 4-nya Allah memastikan orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al min amri yusra. Perkaranya akan dimudahkan. Ada korelasi dengan makhraj. Bisa difahami gak? Berarti nanti yusra itu termudahkan di ayat 4, maksudnya makhrajanya. Jalan keluarnya, jadi bisa saja tanpa operasi bisa sembuh. Nah gitu. Tanpa utang bisa ada modal usaha. Nah gitu-gitu ya. Nah itu berarti ada korelasinya antara ayat 2 sama ayat 4. Di ayat 5-nya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Lihat gak? Ayat 5, di akhir ayat 5. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasan dan Allah akan maafkan dosa-dosanya, gitu ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu maka akan lebih dilipat gandakan balasan pahalanya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi orang-orang yang bertakwa ini masih ada lagi, masih banyak ayat ya. Kalau saya pernah cek term itu kayak potongan ayat Al-Quran yang ada kosakata takwa. Takwa, muttaqun, muttaqin gitu kan. Itu banyak, sekitar 220 lebih ayat. Ya. Nah di antaranya tadi At-Talaq 4 ayat itu. Ada juga surah Al-Imran. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Sekarang kita masuk ke cirinya orang yang bertakwa gitu ya. Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Sudah dibuka? Kelihatan orang yang biasa buka Quran dengan tidak. Baik, 133-nya. Saya bacakan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Terjemahannya, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya jangan tunda untuk taubat, mumpung ada umur gitu ya. Dan kejar surga. Setelah taubat segera beribadah supaya masuk surga gitu ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk, perhatikan, ulangi, orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini bicara tentang takwa ya. Berarti surga itu akan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang kita tanya, siapa orang yang bertakwa ya Allah? 134-nya, di bawahnya Allah jelaskan ciri-ciri mereka. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu maksudnya orang-orang bertakwa tadi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, lagi kaya ataupun miskin, suka bersedekah ya. Ini ciri orang yang bertakwa pertama, yang ahli surga, gemar bersedekah. Berarti lawannya pelit, itu tidak ada pelit lagi, dia selalu berbagi gitu ya. Dan ini sampai digambarkan para salafus saleh ya, orang-orang saleh sebelum kita itu mereka bersedekah sampai kalau mereka cuma punya sepotong roti tetap masih dibagi dua, dibagi sama orang lain. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Ya, Uwais Al-Qarni itu termasuk orang saleh ya. Bahkan dia sebenarnya kalau sempat lihat Nabi sesaat saja sudah jadi sahabat Nabi. Cuma dia hidup beriman pada Nabi di masa itu tapi belum sempat lihat Nabi, jadi pindah karena belum pernah lihat dengan mata kepala, maka definisi atau julukan beliau adalah tabi'in. Makanya kata Nabi SAW, tabi'in yang paling afdal adalah Uwais.
Salah satu ciri beliau selain bakti sama ibunya yang sangat masyhur, beliau suka sekali sedekah. Hidupnya miskin. Beliau sering pungut-pungut sisa makanan orang. Tapi setelah beliau pungut sisa makanan tersebut, beliau rapikan lagi, dihangatin lagi, diatur rapi, dibagikan kepada orang susah. Padahal dia sendiri susah. Dia sendiri susah. Jadi bukan menunggu kaya baru mau sedekah. Ya. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang menganggap dirinya masih miskin, ya udah saya kan miskin, saya enggak usah sedekah. Berarti kehilangan luput dari dia pahala sedekah itu. Padahal ciri orang bertakwa, dia bersedekah baik dalam kondisi lapang ataupun sempit. Dia kaya atau dia miskin. Kemudian dikatakan ciri yang kedua, yang pertama suka berinfak, kaya atau miskin, susah atau lapang. Yang kedua adalah wal qadhiminal ghaidh, menahan amarahnya. Nah, ghaidh ini Bapak Ibu sekalian, kosakata yang berarti marah dalam bahasa Arab cukup banyak. Ya, tapi ghaidh ini adalah emosi yang sebenarnya pantas untuk diluapkan karena kita punya hak. Contoh misalnya kita benar nih dan kita bisa marah nih. ART pecahin piring itu punya kita. Kita punya hak untuk marah. Tapi kita qadhiminal ghaidh, kita tahan emosi kita itu. Justru di situ tuh puncaknya. Lagi emosi, kita punya hak tapi kita nggak lampiaskan. Nah itu namanya qadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengontrol emosinya pada saat dia punya hak. Nah, itu namanya qadhiminal ghaidh. Itu ciri orang yang bertakwa yang kedua, ya. Karena kalau misalnya kita menahan emosi sementara kita nggak punya hak, itu masih normal. Tapi kalau kita punya hak, kita lagi disakitin, ya, tapi kita malah bisa marah, kita punya power tapi kita nggak gunakan, di situ justru kekuatan keimanan kita. Itu namanya qadhiminal ghaidh. Kemudian ciri yang ketiga, wal afina 'anin nas. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Tapi Ustaz, dia sudah sekian tahun gue sisipin saya, maafin aja, nggak apa-apa. Dia udah pernah utang sama saya nggak bayar, nggak apa-apa, maafin aja, nggak masalah. Terus apa yang bisa mengobati hati saya Ustaz? Balasan dari Allah. Karena tadi perhatikan ya, Allah di sini mendahulukan tadi nama surga. Ingat tadi 133. Surga seluas langit dijanjikan untuk orang bertakwa kan? Lalu Allah sebutkan, Allah tahu ini sebenarnya apa yang dibawanya, berinfak pada saat kita lagi butuh, gitu. Kemudian kita menahan emosi padahal kita disakitin dan kita punya power, ya. Terus memaafkan orang yang menyakiti, ini kan berat semua, tapi Allah sudah sebutin itu awal, ingat surga loh. Nah, emang nggak mudah dapatin surga, harus punya sifat-sifat ini gitu ya. Wal afina 'anin nas, itu ciri yang sifat yang ketiga, memaafkan orang. Kemudian yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Sibuk dari satu kebaikan yang lain. Sibuk terus dengan itu, ya. Bisa juga maknanya adalah membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu berarti dia suka kebaikan. Jadi dia digosipin, dia nggak suka balas dengan gosip. Karena kalau kita digosipin, kita gosip juga, dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Orang mukmin yang cerdas tidak balas keburukan dengan keburukan. Nah, seperti itu. Itu namanya muhsin, orang yang berbuat kebajikan, gitu ya. Ini ciri yang keempat. Sekarang kita masuk sifat yang kelima orang bertakwa. Di ayat selanjutnya 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ciri yang ke-5, ya. Diingat ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, buat dosa maksudnya. Mereka terus dosa, maka mereka ingat kepada Allah. Ya. Karena mereka ingat kepada Allah, maka mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka ingat tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Jadi kata para ulama gini, pada saat orang mau berzina, orang mau mencuri, dia sudah bertekad mau lakukan nih. Sementara dia terus mau dibisikin setan, kan itu setan tidak pernah berhenti bisikin kita supaya gol itu ya. Sekali orang mau berzina nih, sudah kenal lawan jenis, pasti setan tidak mau berhenti sampai itu terjadi dulu. Kalau dia sehari saya nggak godain kita, kita bisa kendor, kita nggak berpikir lagi melakukan.
Misalnya kita satu istri, satu suami, kita takut dosa, nggak mau hianatin pasangan itu ada. Tapi setan terus bumbu-bumbuhin. Tapi itu ganteng, tapi itu cantik, tapi itu begini, tapi itu macam-macam, gitu kan? Nah di sini Allah puji mereka. Mereka kalau dalam proses mau melakukan dosa itu, bahkan sudah sampai tahap sudah mau melakukan, sudah terbuka pintunya, dia udah bisa lakukan, maka mereka tiba-tiba mengingat Allah. Lalu mereka segera beristighfar kepada Allah dan tidak melanjutkan. Batalin. Nah gitu. Memang berat, tapi dibatalin sama dia. Udah saya nggak mau, ini haram. Orang yang seperti ini aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan. Dia nggak jadi manipulasi datanya, dia nggak jadi zinanya, dia nggak jadi mencurinya, dia nggak jadi membunuh, nggak jadi menggibah karena dia tahu ini Allah haramkan. Nah itu. Ini ciri yang kelima yang Allah sebutkan di sini. Lalu Allah bilang begini, di ayat 136-nya Allah tutup dulu di 5 tadi sifat itu Allah sudah sebutkan balasannya dulu. Allah bilang di ayat 136, ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Jadi maksudnya orang kalau lakukan 5 hal ini, maka sudah ada jaminan pengampunan dari Allah, ya, yaitu mereka tadi sudah dijelaskan ya, mereka suka berinfak dalam kondisi lapang dan sulit, mereka menahan emosi padahal punya hak untuk membalas, mereka memaafkan orang lain, mereka sibuk berbuat kebajikan, dan mereka kalau mau terjerumus dalam dosa atau terjerumus, mereka segera beristighfar pada Allah dan kembali kepada Allah, tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Nah ini balasannya, mereka akan dapat pengampunan dari Tuhan mereka, dan mereka akan dibalas dengan surga kalau mereka bertahan dalam kondisi sampai wafat gitu ya. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang soleh dulu Bapak Ibu sekalian, dia orang kaya raya dan dia punya seorang budak, laki-laki, budaknya untuk masih itu ada perbudakan. Dia lagi menjamu tamunya di ruang tamu, kemudian budaknya ini datang membawa satu wadah kuah panas, ya, marak. Kuah yang ada dagingnya gitu ya. Kemudian tidak sengaja si budak ini kakinya kesentuh karpet, tertumpah di badan majikannya. Bayangkan panas kuah ini tertumpah ya. Mungkin kalau kita tertumpah air minum aja sudah emosi ya. Padahal airnya mungkin tidak panas ya, air biasa aja. Ini tertumpah kuah panas. Tapi orang ini subhanallah orang saleh, orang ini yang kena kuah panas orang saleh. Budaknya pun orang saleh. Lalu budaknya dalam kisah ini dikatakan begitu ya, membacakan firman Allah ini. Dia mengatakan, Tuan, apakah Anda mau saya bacakan firman Allah? Maka majikannya mengatakan, iya, bacakanlah. Dalam kondisi dia lagi basah. Lalu dia bacakan ini, ya, wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan emosinya sementara dia bisa melampiaskan. Iya, ini kisah nyata. Maka kata majikannya, saya akan menahan emosi saya. Karena dia tahu, majikannya faham ayat ini. Ayat sebelumnya koordinasinya surga nih. Kan momennya kejadiannya pas. Untuk balas dapat tadi kan harus ada momen ini kan. Ya enggak? Sekarang orang kalau mau masuk surga, orang yang bertakwa tadi, dia harus infak di saat lapang dan sulit. Sekarang Bapak Ibu misalnya kaya nih, infak lagi lapang. Bapak Ibu belum penuhi syarat, di saat sulit kapan? Kan gitu. Kan harus ada momennya ya. Di mana kita lagi sulit kita juga tetap berinfak. Nah ini harus digabungin nih. Nah sama juga dengan lampiaskan emosi sementara kita benar. Ini kan harus ada kejadiannya. Kapan kejadiannya gitu? Kita lagi emosi, kita punya hak, kita punya power bisa balas, tapi kita nggak membalas. Nah itu kan harus ada momennya. Makanya ini momennya buat si majikan ini. Kata si budaknya, wal qadhiminal ghaidh. Allah berfirman yang orang bisa menahan emosinya padahal dia punya hak. Dia bilang, baik, saya tahan emosi saya. Kata budaknya, belum selesai ayatnya Tuan. Kata tuannya lanjutkan, wal afina anin nas. Orang yang suka memaafkan orang lain, itu kan begitu tadi. Ciri yang ketiga. Masih ingat enggak ayatnya? Maka majikannya bilang, saya sudah maafkan kamu. Kata budaknya, ayatnya belum selesai Tuan. Dia bilang, dan ciri yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Maka kata majikannya, pergilah kau sudah saya bebaskan.
nggak lagi terikat dalam keterbudakan. Nah, momen seperti ini ya sebenarnya memang tepat sekali. Yang kita harus cerdas Bapak Ibu sekalian adalah ada keadaan-keadaan dalam kehidupan kita di mana Allah datangkan peluang dapat itu, tapi jangan luput. Umumnya orang tidak bisa tahan. Enggak, saya nggak mau tahu, pokoknya gini. Enak aja badan saya sudah dituangin kuah panas, lalu saya maafin misal. Tapi dia kalau berpikir bukan dengan akalnya, tapi sudah dengan imannya, momen itu yang bisa mendatangkan. Kan itu. Misal satu waktu kita lagi betul-betul sempit nih, lagi terlilit utang segala macam, tiba-tiba ada kerabat telepon minta bantuan. Ini nih momennya nih. Ini lagi susah nih. Momen ini yang mahal, belum tentu terulang, gitu kan. Nah, momen itu kalau kita bisa gunakan tercatat udah. Berarti kan satu persatu ini kayak puzzle, kayak tertata gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi dia harus terkumpul semuanya. Tadi disebutkan 5 hal itu, infak pada saat lapang, tapi jangan lupa dan juga sempit. Momen lapang ada, momen sempit belum tentu. Momen sempit mungkin ada, kita pernah miskin lalu kita bagi makanan, tapi waktu kaya sudah bagi belum? Jangan sampai kaya kita sombong nih. Nah, kemudian bisa menahan emosi. Ya. Ini biasa kalau ibu-ibu ada anaknya masih kecil, ya biasa karena mereka masih baru belajar, tumpahin sana, ini emosi orang. Sebenarnya ibu punya hak sebagai ibunya marah. Tapi kalau ibu bisa kontrol diri, enggak, ini memang dia lagi belajar, misalnya gitu ya. Kita menahan diri, itu termasuk. Sama tadi dengan orang-orang juga memaafkan orang lain dan membuat kebaikan. Dan juga ini momen sama dengan godaan berbuat dosa. Semua kita pasti terlintas kesempatan berzina, berbohong, menipu, semua siapa yang tidak punya peluang itu. Tapi justru kalau di saat itu terjadi, itulah momennya, oh enggak, ini saatnya nih, saya harus menahan diri. Seperti Nabi Yusuf diajak oleh istrinya, majikannya berzina, lalu dia menolak. Allah kekalkan dalam Al-Quran. Memang itu berat, gitu kan? Apalagi wanita ini sangat cantik, punya kedudukan di kamar tidurnya, berat menolaknya. Tapi Nabi Yusuf menolak, gitu kan? Nah itu Allah katakan dalam Al-Quran. Nah seperti itulah. Lalu di ayat 136 baru Allah tutup. Kalau 5 hal itu berkumpul, momennya datang, maka mereka lah. Coba baca, ya 136-nya. Mereka lah balasannya. Siapa mereka? Yang memenuhi 5 tadi itu. Ya, 5 ini. Mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Makna kekal di sini berarti kepemilikan abadi. Di dunia ini kepemilikannya sementara. Bapak Ibu kalau punya sertifikat rumah, kendaraan atas nama kita, ini tas-tas yang ibu-ibu pakai, apalah semua ini kepemilikan sementara. Kenapa? Kita kalau meninggal pindah tangan. Bukankah ada orang di antara kita beli rumah, itu tadinya rumahnya orang yang sudah meninggal, dibagi oleh ahli warisnya. Tahu nggak pada saat dia bangun rumah itu mungkin dia sudah setting untuk kesenangan dia, tapi dia meninggal, selesai, dibagi warisan. Berapa banyak yang terjadi seperti itu kan? Nah, kepemilikan abadi kapan? Di surga. Sekali Bapak Ibu punya istana itu selamanya. Sekali punya pakaian itu, ya, kebun itu semuanya sekalian khalidina fiha, kekal. Nggak bisa pindah atau nggak akan pindah tangan. Apalagi kita tidak akan meninggal lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan mereka akan kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Ya. Cuma saya pernah ingatkan Bapak Ibu sekalian, saya juga mau ingatkan lagi sekarang, firman Allah kan kalau surga selalu diikuti dengan khalidina fiha. Benar nggak? Sering baca ya. Kalau surga pasti khalidina fiha, kekal selama. Nah, ini punya 2 makna. Makna yang pertama tadi yang saya jelaskan. Artinya Bapak Ibu sekali memiliki istana di sana berarti kepemilikannya abadi. Nggak akan pindah ke orang lain. Nggak pindah ke anak sebagai warisan. Nggak ada lagi ceritanya kita terlilit utang lalu disita oleh yang lain. Nggak ada. Sekali Anda miliki abadi selamanya. Ini positif. Tapi ada makna yang lain, khalidina fiha, yang harus kita renungi. Maksudnya apa? Kekal selamanya. Ini yang hati-hati ya. Kalau misalnya kita kasih, ini perumpamaan saja, derajat surga itu ada 100. 1 sampai 100. Atau kita bilang klaster 1 sampai klaster 100. Yang paling bagus klaster 100 misalnya. Paling besar, paling mewah, paling banyak fasilitasnya. Misal contoh ya. Anggap dengan amal yang kita kerjakan selama ini, kita sampai ke klaster atau level yang ke-50. Sudah sampai di sini nih. Kita sudah lewatin 1 sampai 49, 50. Tapi
Makna khalidina fiha, sekali Bapak Ibu sampai level 50 nggak bisa naik ke 51. Tangkap nggak pesannya? Kapan kita bisa pindahkan kita dari 50 ke 51 selama hidup di dunia? Karena kalau sudah di akhirat nggak bisa naik, kekal selamanya di situ. Nah, sekali misal saudara kandung Bapak Ibu atau sepupunya atau temannya, misal contoh, sering puasa Senin Kamis. Kita nggak pernah puasa Senin Kamis, misal. Kan setan biasa bisikin kita, kan cuma puasa sunnah. Misal, contoh ya. Lalu kita lupa, kalau di timbangan amal nanti, itu sifatnya akumulatif. Akumulasi. Setan biasa bisikin kita dikecilin tuh. Kan cuma puasa Senin. Mungkin saya masih bisa puasa Senin depan. Tapi selalu ibu dan bapak sama alasannya. Sudah berlalu 10 tahun, dia sudah puasa Senin Kamis, kita nggak pernah puasa. Beda nggak nanti? Beda. Dan itu tidak bisa diperbaiki di akhirat. Kalaupun di tahun ke-11 kita baru mau puasa Senin Kamis, kita sudah ketinggalan 10 tahun sama dia. Nah ini penting ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bicara masalah dosa, itu masih gampang, kita bisa taubat. Tapi bicara tentang amal saleh, ini kalau sekali luput nggak bisa kita perbaiki. Contoh misalnya tadi, antara kita dengan pasangan kita, dia sholat duha, kita nggak sholat duha. Dicatat amal buatnya, kita tidak dicatat. Itu sudah cukup beda itu. Besok lagi kita ulangi, sama lagi. Akumulasi nih. Semua ibadah itu sifatnya akumulatif. Semua. Ya, makanya kita sholat 1 hari 5 kali, diulang-ulang terus. Qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, salam, masuk rumah, makan, baca bismillah. Kenapa enggak bismillah sekali seumur hidup? Diulang-ulang, karena sifatnya akumulatif. Ya. Makanya dari sini kita titip pesan, momen ada kesempatan ibadah jangan disia-siakan. Jangan anggap remeh walaupun kecil. Jadikan semua momentum untuk beribadah itu kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk kita kerjakan, dan anggap itu amal terakhir. Nah, itu baru bisa bagus tuh, ya. Jangan selalu anggap remeh. Sampai kapan kita bilang sudahlah nanti gampang, tidur aja dulu. Kalau kita bicara tidur sholat malamnya, memang waktunya orang tidur itu. Sampai kapan kita mau alasan ngantuk? Hanya malam kita terlewatkan begitu saja. Sementara kata Nabi SAW, sebarkan salam, berikan makan orang lain, sholat di malam hari waktu orang sedang tidur, karena akan masuk dalam surga dengan sambutan yang meriah. Jadi perlu difahami poin ini ya. Jadi sekarang kita sibuk dengan ibadah ke ibadah yang lain. Orang juga dengan sibuk seperti apa yang saya bahasakan tadi ini, selain nanti dia akan merasa puas dengan balasan derajat tinggi di surga, juga orang yang sibuk dengan ibadah selamat dari dosa. Pasti. Dosa itu nggak butuh energi khusus kok. Selama kita sibuk ibadah, dosa akan selesai. Sekarang contoh urusan dunia. Kalau kita lagi sibuk dengan pekerjaan kita di kantor, Bapak Ibu sekalian, lalu lagi sibuk nih, lagi lembur. Kita tahu ini ada bonus kita dapat nanti. Walaupun kita diajak ke karaoke, kita diajak ke diskot, kita nggak mau. Udah, lagi lembur nggak mau. Ini ada seperti itu kurang lebih. Harusnya kita seperti itu tuh. Kita kalau sibuk dengan ibadah dan kita kejar pahalanya, kita nggak mau lagi dengan gangguan-gangguan ini. Nggak ada waktu buat itu. Udahlah, yang berlalu berlalu. Sekarang ke depannya tujuan pengajian seperti ini untuk mengubah kita dari sekarang ke depan, supaya kita jadi lebih bertakwa, lebih baik. Sudah bahas masalah takwa lagi, gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini pesannya penting ya. Bisa ditangkap ya. Baik. Jadi makna khalidina fiha, kekal kepemilikan abadi selamanya. Ini oke, positif. Berarti tidak pindah tangan ya. Tapi masalahnya, sekali kita miliki derajat tertentu, kita nggak bisa pindah. Kekal juga di situ. Nah, kalau mau pindah ke level yang di atas, kita harus dari dunia ini. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, waktu itu lagi malam hari dan bulan purnama, bintang-bintang gemerlapan di langit. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, nanti di surga kalian akan melihat istana-istana orang seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Jadi kita lagi di surga kita lihat nanti melihat ke atas ada istana-istana tapi jaraknya seperti bintang itu dan seperti cahaya-cahaya. Kita nggak tahu fasilitasnya apa, indahnya, kita nggak bisa jangkau itu karena terlalu jauh derajatnya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang jauh itu dan gemerlapan istananya para nabi-nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, bukan, orang-orang soleh dari umatku. Orang yang selama dunia sibuk ibadah, nah itu tempatnya mereka. Nah kita di surga nggak bisa kejar itu. Untuk mendapat itu di sini sekarang, momentum dunia ini.
Nah, di antaranya tadi nahan emosi. Itu di antara momen pahalanya itu, gitu kan? Masuk ke sana. Apalagi yang orang jarang-jarang kerjakan itu ya. Tadi menahan emosi, berinfak lagi sulit, gitu kan? Memaafkan orang dan seterusnya itu. Baik. 137-nya Allah berfirman, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Ini kita bisa katakan sifat yang keenam, masih orang yang bertakwa sebenarnya, ya. Allah bilang, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, maksudnya peraturan Allah, ya. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Di sini disuruh kita berfikir, bertafakkur, itu sifatnya. Ini ciri yang keenam. Kita lihat umat-umat yang pernah Allah binasakan, gitu ya. Kalau sekarang biar kita nggak ke Mesir, kita bisa cek searching muminya Fir'aun, ya, peninggalan-peninggalannya dia. Lalu kita ambil pelajaran dari situ, ya, supaya jangan kita ulangi, karena sama akibatnya. Orang yang bertakwa patuh kepada Allah sama akibatnya. Kehidupannya bahagia seperti para nabi-nabi dan yang mendukung nabi-nabi, dan di surga juga nanti di akhirat sama. Orang yang membangkang sama, di dunia akan binasa, tinggal ceritanya saja seperti Fir'aun dan teman-temannya, dan sampai ke akhirat sana. Nah, seperti itu. 137-nya, 138-nya, hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi takwa lagi disebutkan. Berarti orang yang bisa ambil pelajaran dari ini semua, dari 5 tadi masalah yang di atas, ditambah lagi dia jalan di muka bumi, dia lihat akibat orang yang dihukum sama Allah, supaya dia ambil pelajaran, dia tidak ulangi perbuatan yang sama, maka itu jadi pelajaran mahal bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah bilang di 139-nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersikap lemah, ya. Jangan juga kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi nggak usah khawatir, ya. Selama kita beriman, maka ketahuilah orang-orang yang kafir pun diuji oleh Allah. Saya ingin berbagi sebuah kisah di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah kedatangan salah satu jemaat travel kami. Beliau tinggal di Lombok, rahimahullah sudah meninggal. Waktu itu ini kisah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Habis umroh dengan saya, seorang bapak sama istrinya dia umroh. Dia pulang ke Lombok terus datang pada saya, ngunjungin saya berapa waktu setelah itu. Terus dia datang sama satu partner bisnisnya, orang Chinese non-Muslim. Duduk di restoran kami. Seperti biasalah, jemaah ketemu Ustadznya nanya banyak hukum. Ustadz hukumnya ini gimana, saya tahu, jawab semua. Temannya yang non-Muslim ini beragama Katolik lagi dengarin kami. Dia dengar gitu ya. Masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, masalah anaknya, macam-macam ditanya. Setelah saya jawab semuanya, dan yang Muslim ini sudah selesai, tiba-tiba yang Katolik itu bilang gini, dia bilang, Ustadz saya juga boleh bertanya nggak? Saya heran dan saya katakan, boleh, tapi saya jawab dengan agama Islam ya. Apa dia bilang? Iya nggak apa-apa Ustadz, karena yang tadi Ustadz jelasin ke teman saya, sebenarnya masalahnya sama yang saya hadapi. Jadi jangan Bapak Ibu pikir, oh orang kafir itu enak-enak saja. Enggak, mereka punya masalah seperti kita. Tapi bedanya, kalau orang beriman, masalah-masalah ini ada agama yang memandunya. Ada ujian kesabarannya, akan ada pahala sendiri. Bedanya begitu, ya. Dan ada orang banyak salah paham dengan sabda Nabi SAW, dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya bagi orang beriman. Di sini yang dimaksud dengan penjara di sini bukan Anda bayangkan kita kayak orang dikekang terpenjara, bukan. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi di sini jauh lebih luas maknanya. Maksudnya orang-orang beriman itu mereka bisa melakukan apa saja, gitu kan? Tetapi diikuti dengan peraturan-peraturan yang ada. Contoh misalnya orang kafir makan, kita juga makan, tapi kita dibatasi yang halalan thayyibah. Mereka berpakaian, kita juga berpakaian, tapi kita dengan tutup aurat. Nah, seperti itu ya. Ada batasan, dan batasan itu positif. Bukan di sini bermakna penjara itu sesuatu yang menyiksa, tidak. Nyaman-nyaman saja, ibu kalau pakai jilbab enak-enak saja. Saya pun pakai baju tertutup kopiah nyaman-nyaman saja, nggak ada sesuatu yang masalah buat kita, gitu ya. Orang beriman boleh pakai kendaraan yang bagus, boleh pakai rumah yang punya rumah yang besar, nggak ada larangan selama itu halal. Nah, seperti itu. Makanya Allah mengatakan jangan kalian bersifat lemah, jangan juga sedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian beriman, gitu ya. Jadi ini
kurang lebih gambaran tentang masalah poin-poin tadi, dan ini kalau kita mau masukkan ke poin yang ketujuh juga bisa. Maksudnya adalah di sini orang beriman itu juga dianjurkan agar jangan bersifat lemah, jangan putus asa. Nah, itu sifat-sifat orang yang bertakwa semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke masalah perkataan ulama berhubungan dengan takwa. Baik Ustadz sudah sebutin tadi ciri-cirinya orang yang bertakwa. Sekarang bisa nggak lebih dalam kita tahu tentang seperti apa takwa itu, definisinya, supaya kita tahu batasannya ya. Disebutkan oleh Talq ibn Habib, salah satu ulama rahimahullah. Beliau mengatakan tentang definisi takwa, supaya kita faham lebih atau kita lebih mengerucut ke bahasan takwa kita. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Kalau Bapak Ibu mau tulis dalam bahasa Indonesia boleh aja gitu ya. Takwa adalah berarti engkau menjalankan ketaatan pada Allah. Semua ketaatan kepada Allah, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah. Ala nurim minallah. Atas petunjuk cahaya dari Allah. Jadi kita tahu ini benar atau salah di atas cahaya Allah. Wahyu maksudnya. Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, takwa adalah engkau menjalankan ketaatan pada Allah ya, atas petunjuk cahaya dari Allah. Karena kita tahunya ini perintah atau ini larangan dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Lanjutannya, tarju thawab Allah. Artinya, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Saya ulangi lagi, takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah dengan mengharapkan pahala darinya, dari Allah. Kemudian wa antatruka ma'siyatallah, dan takwa juga engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurim minallah, di atas cahaya atau atas petunjuk cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, engkau takut siksaan dari Allah. Saya ulangi lagi ya. Jadi takwa adalah engkau menjalankan ketaatan pada Allah. Sampai sini sudah? Ini kalau sama dikte ini sampai subuh nggak selesai nanti ya. Ya, jadi takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah dengan mengharapkan pahala darinya. Sampai sini sudah? Oke, sepakat ya? Oke, sekarang lanjutannya. Dan engkau menjauhi maksiat atau pelanggaran ya, atas petunjuk cahaya dari Allah. Mirip tadi kan mengerjakan ketaatan atas petunjuk dari Allah. Ini sama, meninggalkan maksiat atas petunjuk dari Allah, gitu kan. Dan engkau takut akan siksanya. Kalau tadi kan pekerjaan ketaatan karena berharap pahalanya ya. Nah kalau ini takut siksanya. Jadi saya ulangi, takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah atas petunjuk dari Allah dengan mengharap pahala darinya. Dan engkau menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya dari Allah dan takut akan siksanya. Takut akan siksanya. Baik. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Bapak Ibu tolong buka dulu surah Al-Quran ya. Al-Imran surah nomor 3, masih surah yang tadi, tapi mundur ayatnya. Tadi kan 133 ya. Sekarang 102. Al-Imran surah nomor 3 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ada perkataan Abdullah bin Mas'ud pada saat menafsirkan Al-Imran 102, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya gitu ya. Mengatakan ayyuta'a fala yu'sa. Maksudnya ayat ini adalah Allah itu selalu ditaati kapan dan di mana saja dan tidak dimaksiati. Ya. Itu takwa yang sebenar-benarnya. Kata Ibnu Mas'ud adalah maksudnya, ya hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Maksudnya adalah selalu taat kepada Allah dalam setiap saat dan waktu dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa yuzkaru fala yunsa.
Selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah lupa. Kemudian wa ayyushkara fala yukfar, dan disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dipungkiri. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi tafsir daripada Al-Imran 102, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maksudnya adalah taat kepada Allah rutin ya, tanpa bermaksiat, mengingat Allah tanpa melupakan, dan bersyukur tanpa memungkiri. Jelas sampai sini? Ya. Baik, sekarang kita masuk ke perkataan yang lain. Ini menarik dari Al-Hasan Basri rahimahullah. Beliau mengatakan al-muttaqun ittaqu ma hurrima alaihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang rutin menjauhi apa yang diharamkan pada mereka. Orang yang bertakwa adalah orang yang rutin meninggalkan apa yang diharamkan. Selama haram, apapun godaannya, bisikannya, tinggalkan. Selesai, saya nggak mau. Itu baru orang bertakwa. Kesempatan berzina, berbohong, menipu, riba, apa saja. Pokoknya selama itu haram, kalau mau jadi orang yang bertakwa tadi dengan semua janji Allah itu, dia tinggalkan. Ya. Al-muttaqun, kata Hasan Basri, ittaqu ma hurrima alaihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjauhi semua apa yang dilarang pada mereka. Ya. Wa addu mafturida alaihim, dan selalu sibuk mengerjakan ketaatan atau perintah. Jadi dia selalu tinggalkan yang dilarang, dia kerjakan apa yang diperintahkan. Terakhir perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ini menarik statementnya. Beliau mengatakan begini, laisa taqwallahi bisiyamin nahar. Takwa kepada Allah bukan hanya diukur dari puasanya orang di siang hari. Puasa iya, ibadah, tapi bukan hanya itu ukurannya. Beliau mengatakan, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, laisa taqwallahi bisiyamin nahar. Bukan takwa itu hanya dengan puasa siang hari. Wala biqiyamil lail, bukan juga hanya sholat malam. Ya. Wat takhliti fima baina dzalik, bukan juga hanya sibuk melakukan keduanya. Siang hari puasa, malam hari sholat malam. Bukan hanya itu saja, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, walakin taqwallah tark ma harramallah. Tapi takwa kepada Allah akan sempurna dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Karena ada orang sholat, iya, tutup aurat ya, tapi masih bohong, tapi masih riba. Dia pikir dirinya sudah bertakwa. Tidak bisa berdiri sendiri ibadah itu, pekerjaan yang diperintahkan, tapi harus meninggalkan apa yang dilarang. Wa ada'u maftaradallah, dan sibuk mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Faman ruzika ba'da dzalika khaira, siapa yang diberikan setelah itu kebaikan-kebaikan, fahuwa khairun ila khair, maka itu perbuatan baik di atas kebaikan. Maksudnya begini, siapa yang sibuk dengan ibadah, sibuk meninggalkan yang haram, maka setelah itu misalnya dia dapat kebahagiaan hidup suami istri, anak-anaknya, berbuat baik sama dia, itu sudah tambahan saja. Yang penting sekarang bagaimana dia sibuk dari perintah Allah, kerjakan, dan larangan Allah dijauhi. Mau lebih sempurna begini, kerjakanlah semua yang diwajibkan dan disunnahkan, dan tinggalkan semua yang dilarang, haram ataupun makruh. Itu sempurna ketakwaannya itu. Ya. Kalau Bapak Ibu, ini kata-kata saya penutup ya. Sekarang habis ini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau kita sibuk dengan amalan-amalan sunnah, pastikan amalan wajib Bapak Ibu terjamin. Contoh misalnya, Bapak Ibu suka sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, pasti sholat wajibnya terjaga. Ya, orang kalau sibuk dengan amalan sunnah, amal wajibnya terjaga. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Ramadan ringan bagi dia. Karena sepanjang tahun sudah puasa. Orang yang biasa sedekah setiap hari, hitungan zakat ringan bagi dia, setahun sekali. Ya kan gitu. Orang yang biasa umrah bolak-balik, haji ringan buat dia. Nah seperti itu. Orang yang biasa berkorban sama Allah, berbagi makanan, berbagi pakaian, ya, maka kalau diminta untuk numpahkan darahnya di medan perang gampang, karena sudah biasa berkorban. Itu yang biasa saya buat bercanda sama bapak-bapak kalau lagi umroh sama kami atau haji, karena saya bilang laki-laki paling afdol gundul. Ya. Nabi doakan 3 kali. Nah, orang yang cukur saja didoakan sekali. Maka saya bilang sama bapak, Pak, Allah baru minta dari kita hari ini rambut. Kalau rambut saja Bapak nggak mau korbanin, bagaimana mau korbanin darah? Nggak usah bicara masalah jihad ke Palestina, itu mimpi.
Orang potong rambut aja nggak mau, gimana? Terus mau tumpahin darah nggak bisa. Orang yang tidak biasa kok berkorban makanan yang dia suka, dia nggak akan berkorban hal yang lebih besar, nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Nah, seperti itulah ya. Jadi kalau kita sibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, yang wajib terjaga. Sebagaimana kalau kita tinggalkan yang makruh, yang haram kita lebih jauhi. Makruh itu seperti contoh makan dan minum berdiri itu kan makruh. Coba tinggalkan. Maka kita akan lebih jauh dari makanan haram. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kita akan lebih terjaga. Allah.